Ini budaya dan prakarya atau SPDP, anak-anak sudah memasuki pelajaran yang ketiga. KD yang harus dicapai adalah mengetahui gerak tari kreasi daerah. Temanya yang akan dipelajari hari ini adalah mengenal tari daerah. Indikator tuh yang harus kalian kuasai. Yang pertama, mengenal tari daerah. Yang kedua, jenis-jenis tari daerah, dan yang ketiga adalah gerak tari. Seperti biasa, sebelum belajar jangan lupa berdoa supaya ilmu yang masuk itu adalah ilmu yang bermanfaat dan Allah mudahkan. Amin. Yuk kita baca doa bersama-sama dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bagaimana anak-anak? Sudah siap ya belajarnya? Kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenal tari daerah. Apa sih tari daerah itu? Tari daerah artinya tarian yang tumbuh dan berkembang di satu daerah di wilayah Indonesia. Tari daerah ada juga yang menyebutnya dengan tari tradisional. Biasanya tari daerah ini dibawakan secara turun-temurun dan memiliki nilai sejarah yang tinggi. Memiliki nilai sejarah yang tinggi karena tarian ini diwariskan secara turun-temurun. Sedangkan di Indonesia sendiri terdiri dari berbagai provinsi. Nah, di setiap provinsinya itu memiliki suku bangsa yang berbeda-beda. Dan di setiap suku bangsa itu memiliki tari daerah masing-masing. Kebayang nggak berapa jumlah tarian yang kita miliki? Banyak sekali kan? Nah, coba kita sebutkan sekarang. Di Indonesia itu memiliki ada berapa provinsi? Ya, ada 34 provinsi. Saya sebutin, salah satunya adalah ada Provinsi Aceh, ada Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan seterusnya. Di sini Ustazah Fitri hanya menyebutkan 2 provinsi, yaitu yang pertama adalah Provinsi Aceh dan Provinsi DKI Jakarta. Nah, di Provinsi Aceh memiliki banyak sekali tari daerahnya. Cuman Ustazah Fitri memberi contoh 2 nama tari daerah yang terkenal. Yang pertama adalah tari saman dan yang kedua adalah tari sedati. Dan di wilayah Provinsi DKI Jakarta, tari daerahnya yang terkenal adalah tari ondel-ondel dan tari topeng. Selanjutnya anak-anak, kita akan belajar tentang jenis-jenis tari. Indonesia memiliki beragam tari daerah. Tari-tari tersebut tersebar dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Nah, di setiap daerahnya itu memiliki keunikan tari, mulai dari gerakan sampai kostumnya. Berdasarkan bentuk penyajiannya, tari itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah tari tunggal yang memiliki arti tari yang dibawakan oleh satu orang penari. Tari tunggal ini biasanya menggambarkan watak seorang tokoh atau seekor binatang. Nah, karena dibawakan oleh satu orang, makanya tari tunggal ini bisa dibawakan dalam ruang gerak yang sempit atau ruangannya yang sempit. Contohnya di sini adalah yang pertama adalah tari Jaipong yang berasal dari Jawa Barat. Dan yang kedua adalah tari golek ayun-ayun yang berasal dari daerah Yogyakarta. Dan yang ketiga adalah tari cendrawasih yang berasal dari Maluku Utara.
Jenis tari yang selanjutnya adalah tari berpasangan. Nah, tari berpasangan ini memiliki arti tari yang dibawakan oleh dua orang penari, baik sesama jenis atau berlawanan jenis. Paham ya? Kalau yang sesama jenis itu maksudnya wanita dengan wanita. Sedangkan yang berlawanan jenis itu maksudnya wanita dan laki-laki. Paham ya? Biasanya gerakan pada tari berpasangan ini saling berinteraksi. Jadi ada interaksi antara penari yang satu dengan penari yang lainnya. Contohnya di sini adalah ada tari cokek yang berasal dari Betawi. Nah, di sini pada gambar tari cokek ini dibawakan oleh dua orang yang sejenis ya. Jadi wanita dengan wanita. Yang kedua adalah ada tari serampang 12 asalnya dari Sumatera Utara. Nah, tari serampang 12 ini kebetulan dibawakan oleh dua orang yang berlawanan jenis, ada laki-laki dan wanita. Jenis tari yang ketiga yaitu tari berkelompok, artinya tari yang dibawakan oleh lebih dari dua orang penari. Karena dibawakan lebih dari dua orang penari, makanya tari berkelompok ini biasanya menggunakan ruang yang luas atau tempat yang luas. Berbeda dengan tari tunggal dan tari berpasangan. Kalau tari tunggal dan tari berpasangan bisa menggunakan ruangan yang sempit. Adapun contoh tari berkelompok di Nusantara yaitu yang pertama adalah tari saman yang berasal dari daerah Aceh. Yang kedua adalah tari kuda lumping yang berasal dari daerah Ponorogo. Materi atau indikator yang akan kita pelajari bersama-sama adalah mengenai gerak tari. Gerakan merupakan unsur utama dalam seni tari. Seorang penari mengekspresikan keindahan tarian dengan melakukan gerakan-gerakan tubuh. Nah, gerak tari antara daerah yang satu dengan yang lain tentunya berbeda. Gerakan itu sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah gerak maknawi. Artinya, gerak maknawi itu artinya gerakan yang memiliki arti atau makna. Gerak maknawi itu biasanya menirukan gerakan hewan, alam, atau aktivitas manusia. Di sini, gerakan menirukan hewan dan alam disebut dengan gerak imitatif. Contohnya, tari kuda lumping. Tari kuda lumping itu menirukan gerakan hewan kuda. Dan yang kedua ada tari merak. Tari merak ini menirukan gerakan hewan burung merak. Jadi, gerakan dalam tari kuda lumping itu disebut dengan gerak imitatif. Sedangkan gerakan dalam tari merak itu disebut dengan gerak imitatif juga karena menirukan gerakan hewan. Selanjutnya yaitu gerakan menirukan aktivitas manusia yang disebut dengan istilahnya gerak mimitif. Contohnya di sini adalah ada tari bondan dan tari tarik pukat. Kalau tari bondan itu menirukan aktivitas seorang ibu-ibu sedang mengasuh anaknya. Makanya tampak dalam gambar, di situ ada gambar seorang wanita sedang menggendong anak bayi. Dan yang kedua adalah tari tarik puket. Kalau tari tarik puket ini menirukan aktivitas seorang nelayan sedang membuat jaring-jaring ikan. Jenis gerak tari yang selanjutnya yaitu gerak tari murni, artinya gerakan yang tidak memiliki arti dan dilakukan hanya untuk memperindah gerakan tari saja. Maksudnya, jadi gerakan dalam tariannya itu nggak ada artinya, nggak ada maknanya. Hanya isinya itu tariannya tampak indah aja. Gimana dia bergerak supaya kelihatan indah. Itu aja. Contohnya di sini adalah ada tari gambyong dan tari serimpi. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim.
subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.